Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Guru pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat ya. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk, agar ilmu yang kita pelajari berkah dan bermanfaat. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang surat Al-Fatihah. Setelah pembelajaran nanti, Ibu harap kalian dapat mengetahui dan mengenal surat Al-Fatihah, kemudian kalian mampu melafalkan surat Al-Fatihah dengan benar dan fasih, serta kalian mampu menghafal surat Al-Fatihah dengan baik dan lancar. Anak-anak sudah ada yang tahu kan surat Al-Fatihah? Ya, surat Al-Fatihah itu adalah salah satu surah yang paling sering kita baca, baik dalam sholat ataupun dalam berdoa. Baiklah anak-anak, yuk kita mulai mengenal surat Al-Fatihah. Yang pertama, yaitu surat Al-Fatihah termasuk surat pertama di dalam Al-Quran yang terdiri dari 7 ayat, diturunkan di Mekah dan termasuk surat Makkiyah. Surat Al-Fatihah artinya pembukaan. Anak-anak, tahukah kalian ini bacaan apa? Ya, ini adalah bacaan basmalah. Yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, bacaan basmalah adalah ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Bacaan basmalah selalu kita baca dalam memulai aktivitas sehari-hari. Contohnya, ketika kita akan belajar, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Ketika kita akan makan, kita juga membaca basmalah terlebih dahulu. Ingat ya anak-anak, setiap kita akan memulai aktivitas apapun, hendaknya kita membaca basmalah terlebih dahulu, supaya kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita akan mengenal nama-nama lain dari surat Al-Fatihah, yaitu yang pertama ada Fatihatul Kitab yang artinya pembuka kitab Al-Quran. Yang kedua ada As-Sab'ul Matsani yang artinya 7 ayat yang diulang-ulang membacanya setiap rakaat dalam sholat. Mengapa disebut As-Sab'ul Matsani? Karena Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat yang setiap hari dibaca 17 kali setiap rakaat dalam sholat. Yang ketiga ada Ummul Quran yang artinya induk Al-Quran. Sekarang kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Coba kalian perhatikan bacaannya Ibu Guru. Kemudian jika ada bacaan kalian yang kurang pas, silakan dipelajari lagi ya. Dan diulang-ulangi sampai semuanya menjadi lancar dan fasih. Yuk kita baca bersama-sama. Dimulai dari ta'awudz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anak, perlu diingat dalam membaca surat Al-Fatihah ayat pertama yaitu basmalah, kita perlu memperhatikan panjang harokatnya. Di situ terdapat bacaan mat tobi'i yang panjangnya hanya 2 harokat. Jadi kita tidak boleh melebihkan panjang harokatnya ya. Contohnya,
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita tidak boleh membacanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Lanjut ke ayat kedua, yaitu Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, di sini Ibu hanya ingin menekankan bahwa untuk huruf-huruf yang berharokat sukun seharusnya jangan dipantulkan. Contohnya alhamdu, itu kita tidak boleh membacanya dengan alhamdu. Itu tidak boleh. Selanjutnya ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, di sini hukum bacaannya hampir sama dengan bacaan basmalah tadi. Kita tidak boleh melebihkan panjang harokatnya. Nah, di situ panjang harokatnya hanya 2 harokat, yaitu Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi kita tidak boleh membacanya dengan Ar-Rahmanir-Rahim. Selanjutnya ayat keempat, Maliki Yaumiddin. Nah, di situ Ibu hanya ingin menekankan bahwa untuk membaca akhiran ayatnya itu kita harus menggandakan huruf dal karena di situ terdapat tasjid. Jadi cara membacanya Maliki Yaumiddin. Lanjut ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, cara membacanya yaitu ada huruf tasjid di awal kalimat. Kita harus membacanya dengan menggandakan atau menggabungkan menjadi 2 huruf. Jadi cara membacanya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak boleh dibaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, begitu ya anak-anak. Lanjut ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, pada ayat ke-6 cara membaca ihdina itu kita memakai h yang ada di tenggorokan. Jadi cara membacanya yaitu ihdina, jangan dibaca ihdina. Nah, cara membacanya itu melalui dalam tenggorokan. Selanjutnya ayat ke-7, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di situ cara membaca an'amta 'alaihim itu tidak boleh dibaca am'amta 'alaihim, tapi harus dibaca an'amta 'alaihim. Nah, selanjutnya harokat di akhir ayat kita tasjidkan dan kita panjangkan. Waladdallin. Seperti itu. Baiklah anak-anak, itulah tadi cara membaca surat Al-Fatihah dengan memperhatikan panjang pendeknya huruf dan cara membacanya. Cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.